Ya, ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih berjumpa di channel kita, yaitu channel channel apa teman-teman? Channel Agile Mentor. Ya, alhamdulillah kita pada kesempatan ini ngobrol-ngobrol santai saja ya berkaitan dengan pengolahan data. Di antaranya mungkin kami terinspirasi mempunyai insight ya untuk teman-teman adik-adik mahasiswa yang memang senang buka-buka gadget gitu ya, medsos mungkin tiap hari ya, dengan platform mungkin rata-rata ada yang menggunakan Facebook ya, ada yang menggunakan TikTok ya, bahkan ada yang menggunakan YouTube ya teman-teman semuanya, dan itu tidak salah ya kita ya ikut terlibat dalam media sosial karena mungkin merupakan bagian dari kebutuhan kita untuk senantiasa berinteraksi ya, oke. Dan itu merupakan hal yang cukup wajar saja, dan pada kesempatan ini kami ingin mengajak ya terutama kepada teman-teman Gen Z gitu ya untuk memanfaatkan media sosial itu untuk penelitian gitu teman-teman semuanya ya. Di mana pada kesempatan ini kita akan membahas ya teman-teman apa yang dinamakan dengan eh, kami tulis ya, apa yang dinamakan dengan netnografi ya, netnografi gitu. Makhluk apakah itu netnografi? Ya, baik kita ngobrol-ngobrol sedikit ya teman-teman semuanya. Ya, tadi insight kita adalah terkait dengan begitu disruptifnya teknologi yang berkaitan dengan perkembangan media sosial gitu ya. Ini merefleksikan kepada kita dan merefleksikan juga kepada petugas-petugas pendidikan untuk bagaimana bisa memanfaatkan setiap platform itu supaya bisa bermanfaat untuk penelitian ya. Dan di sini kami akan melihat dari refleksi dari seorang peneliti yang memang bisa memanfaatkan setiap momen-momen di mana penelitian itu sebetulnya bagaimana kita bisa melihat suatu fenomena ya. Fenomena itu adalah suatu hal yang harus kita teliti, di mana memang ini merupakan refleksi seorang peneliti. Nah ini dan bisa bagaimana seorang peneliti bisa memilah-milah data ini sesuai atau tidak sesuai dengan, tentunya sesuai dengan teori atau hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan teman-teman semuanya ya. Dan ini isu digital itu merupakan suatu fenomena yang tidak bisa kita avoid, tidak bisa kita hindari gitu ya, karena ini merupakan suatu point of view yang perlu kita hadapi bersama, karena setiap penilaian atau setiap hal yang berkaitan dengan dunia digital ini merupakan hal yang cukup bisa memberikan pertimbangan kita untuk memutuskan suatu fenomena atau suatu hipotesis yang bisa dihasilkan dari bagaimana kita mengkaji suatu fenomena tersebut ya, terutama dalam bagaimana kita bisa merefleksikan dan merelevansikan suatu fenomena itu ke dalam suatu realitas penelitian ya teman-teman ya. Dan ini yang penting, yang pertama yang harus kita gali dari netnografi ini. Memang netnografi ini suatu hal yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa menggabungkan ya teman-teman semuanya, menggabungkan data digital ya. Data digital dari mana ya, tadi beberapa platform bisa TikTok, dan juga di TikTok juga kan ada beberapa komunitasnya juga ya, terutama di platform-platform lain, terutama misalkan kalau kita berbicara terkait dengan profesionalisme, nah kita bisa memilih platform LinkedIn ya. Untuk jadi setiap platform itu teman-teman semuanya ya di dunia digital itu mempunyai suatu karakteristik yang yang unik ya, terutama teman-teman semuanya kalau kita
berbicara berkaitan dengan masalah aspek SDM ya. Ini berkaitan dengan capability, ini bisa kita lihat platform media sosial yang namanya adalah LinkedIn ya. Oke, ini mungkin suatu hal yang perlu kita cermati ya, terutama dalam hal ini apabila kita ingin melihat suatu fenomena yang lain, terutama untuk suatu berita atau hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang cukup update ya, kita bisa memanfaatkan salah satunya adalah TikTok ya, karena memang berdasarkan survei banyak sekali Gen Z itu kalau dibandingkan dengan mereka melihat Google, itu mereka lebih tendensinya itu lebih ke melihat, lebih mempercayai ya boleh dikata seperti itu, lebih mempercayai TikTok gitu ya. Dan juga ada lagi platform yang lain dan teman-teman itu merupakan platform-platform yang disesuaikan, seperti misalkan contoh saja di YouTube atau dalam hal ini di Twitter ya. Ini kita juga bagaimana kita bisa melihat atau mendapatkan data, itu merupakan hal yang perlu kita fokuskan ya, karena memang terlalu luas ya. Kalau misalkan kita lihat di YouTube itu semua makhluk ya dalam tanda kutip itu ada di sana ya, tapi kita harus bisa memilih data berdasarkan hashtag yang kita akan terapkan gitu ya. Jadi intinya di sini kami mengajak bahwa penelitian itu tidak hanya kita harus ke lapangan saja, tetapi kita juga bisa memanfaatkan penelitian ini berdasarkan data-data yang ada di media sosial gitu ya. Ini dengan menggunakan teknik etnografi ya. Nah, etnografi ini adalah menggabungkan data digital komunitas yang di dalamnya terdiri dari adanya interaksi ya, di dalamnya bagaimana peneliti bisa berinteraksi. Dalam hal ini ya ada semacam bagaimana kita suatu teknik untuk bisa berkomunikasi di dalam media sosial ini, tentunya dengan menjaga norma-norma etika dalam penelitian ya, yang dinamakan informed consent ya. Nah ini dan dalam hal ini bisa kita refleksikan sebagai sumber utama dalam menganalisis ya. Jadi dalam hal mengumpulkan data di etnografi ini berkaitan dengan archival data gitu ya. Archival data ini adalah data yang berasal ya, berkaitan dengan ya, kalau data di network itu berkaitan dengan archival ya, arsip pengarsipan gitu ya, data yang berasal dari komunikasi yang sudah ada dalam komunitas online ya. Dengan menggunakan NVivo ya, kita bisa capture sebetulnya ya dengan NVivo ini, program yang cukup luar biasa. Kita tidak, kalau di misalkan di YouTube ya, kita cari hashtagnya tentang apa gitu ya, topiknya dulu gitu. Kita kan tentunya kalau dalam penelitian itu diawali dengan topik yang kita tentukan sebelumnya gitu ya, dan di dalamnya tentunya ada beberapa komentar dan juga ada beberapa mention yang diutarakan oleh pemberi materi yang di dalam hal ini berkaitan dengan topik yang diberikan. Misalkan topiknya misalkan terkait dengan MBG ya, tentunya sudah cukup viral gitu Pak ya. MBG itu apa? Makanan bergizi gitu kan. Nah ini tentunya teman-teman semuanya, ini merupakan fenomena yang perlu kita arsipkan. Begitu sangat cukup lama sekali kita mengetik, wah ini apa yang dikatakan, diulang lagi, wah itu teman-teman semuanya tentunya memakan waktu yang cukup lama ya, sehingga kita menggunakan capture saja ya, dengan Anda nanti mungkin Google Chrome-nya gitu ya, Google Chrome-nya nanti dipasang yang dalamnya ada archival ya, yang berkaitan dengan capture ya, capture terkait dengan
nanti akan muncul diinstal sendiri ya. Kalau misalkan Anda belum muncul untuk capture-nya, Anda bisa tampilkan dengan menginstall di Google Chrome-nya gitu kan. Ini karena memang di nVivo itu ada fasilitas untuk hal tersebut ya. Nanti mungkin dari kata-kata itu akan muncul kata-kata mana yang paling banyak. Nah, sehingga kita bisa menganalisis pembicaraan atau membuat kode atau coding bagaimana penelitian ini topik yang bisa kita tepati untuk kaji dalam hal penelitian ini, sehingga kita juga bisa menentukan hal-hal yang berkaitan dengan membangun teori gitu ya. Karena di sini lebih kepada kalau data-data kualitatif ini lebih kepada membangun suatu teori ya. Yang paling penting adalah dalam hal penelitian ini yang pertama adalah meaning-nya gitu ya. Meaning-nya ini adalah terkait dengan interpretasi gitu ya. Yang pertama tadi dari pengumpulan data netnografi itu ya, arsip-arsip datanya ya terkait dengan archival gitu. Yang pertama adalah elicited data ya, terus field note data. Kalau elicited data itu adalah data yang dihasilkan melalui interaksi antara peneliti dan anggota komunitas atau komentar peneliti. Jadi di sini ada archival ya, jadi itu sudah terbentuk ya sejak sudah lama gitu ya. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan interaksi ya, interaksi antara peneliti gitu ya, melalui interaksi antara peneliti dengan anggota komunitas ya, yang dinamakan elicited data gitu ya, elicited data. Terus yang ketiga adalah data yang digunakan di dalam netnografi ini adalah berkaitan dengan field note data ya, berkaitan dengan field note data gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, kenapa mungkin dari teman-teman semuanya yang mengatakan bahwa penelitian itu harus ke lapangan dan ya inilah kami punya insight bahwa penelitian itu tidak harus, istilahnya bagaimana lama dan tidaknya itu tergantung kita ya. Tidak harus mengeluarkan biaya yang mungkin jutaan gitu ya, untuk bagaimana kita satu persatu untuk membuktikan hal tersebut gitu kan. Nah ini tergantung mindset sebetulnya, tergantung kalau penelitian itu tergantung dari meaningful kita ya, interpretasi kita gitu ya. Jadi dengan netnografi pun kita bisa melakukannya, terutama untuk teman-teman generasi Z ini jangan sampai confuse ya untuk tidak melakukan penelitian, karena Anda sehari-hari bergelut di dalam platform media sosial, platform digital. Jadi nonsense ya ketika kita merasa confused, kita tidak mau meneliti gitu ya. Nah ini teman-teman semuanya, kami menggerakkan hati dari teman-teman semuanya, terutama Gen Z, untuk bagaimana memanfaatkan gitu media sosial ini untuk dijadikan suatu media untuk teman-teman semuanya untuk melakukan yang dinamakan penelitian gitu ya. Nah ini teman-teman semuanya, jadi dalam hal ini, dalam bagaimana apakah nggak perlu menggunakan nVivo ya, nggak apa-apa sih sebetulnya, ini hanya sebagai tool ya. Kita juga bisa menggunakan manual scraping gitu ya. Nah atau juga kita menggunakan encapture ya. Kalau di sini kalau nVivo itu yang dinamakan encapture, yaitu nggak masalah, ini hanya tools. Yang penting adalah meaningnya dalam hal penelitian kita ini ya, bahwa yang pertama adalah kontekstual netnografi platform ini adalah terkait dengan sosmed yang begitu banyak ya di dunia digital ya. Sekarang informasi itu banyak ya teman-teman, terutama di TikTok ya. Nah, data di TikTok ini kan bisa untuk dijadikan sebagai data untuk riset kita ya. Nah juga masih juga ada beberapa tools ya yang berkaitan dengan ini dalam pengambilan data, itu yang dikaitkan dengan Netlytics ya, Netlytics ini. Nah ini juga bisa gitu ya teman-teman, sebenarnya banyak sekali alternatif-alternatif yang perlu kita gali sebetulnya di dalam
penelitian ya, terutama apakah di sini mungkin dengan etnografi ini bisa kita campurkan misalkan dengan penelitian yang sifatnya eh, yang bisa dihitung ya, kuantitatif gitu ya, tentu bisa ya, itu dinamakan yang dinamakan mixed method gitu ya. Oke. Dan selanjutnya juga dalam hal bagaimana pengambilan data itu tentunya bukan hanya end capture saja ya, ada media yang lainnya. Mungkin Anda juga bisa menggunakan yang dinamakan terkait dengan export comment tools. Ya, ini ada juga ya, export comment tools. Tapi yang pada prinsipnya adalah etnografi ini terkait dengan data yang diambilnya itu pertama archival, yang kedua elicited data, yang kedua adalah field note data gitu ya teman-teman semuanya ya. Oke, teman-teman semuanya, bahwa dalam hal ini kembali kami tegaskan bahwa etnografi ini adalah metode ya berkaitan dengan penelitian kualitatif yang digunakan untuk bagaimana kita bisa memahami budaya ya, perilaku dan interaksi manusia dalam komunitas online gitu ya teman-teman ya, melalui analisis data digital seperti terkait dengan tadi postingan ya yang ada di dalam archival ini gitu ya. Nah, terutama dalam hal ini di dalamnya juga ada komentar dan juga ada percakapan di media sosial ya. Jadi di sini etnografi ini pertama kali dikembangkan oleh Robert Kozinets ya. Ini Robert ya, Robert Kozinets ya. Robert Kozinets ya, teman-teman semuanya ya. Ini sebagai adaptasi dari ilmu etnografi tradisional ya, dipindahkan ke lingkungan digital gitu ya. Nah, ini ciri utamanya bahwa di sini berbasis data natural ya. Jadi ini bukan hasil dari survei gitu ya. Nah, ini fokus pada makna dan budaya digital teman-teman semuanya. Yang ketiga adalah pendekatannya interpretatif ya. Nah, selanjutnya juga tentunya kita, the last but not least, kita harus juga memperhatikan etika digital ya terkait dengan privacy atau anonimalitas ya. Misalkan kita akan masuk ke suatu grup yang digabungkan misalkan di dalam WA group ya, kita bisa minta izin kepada adminnya ya. Ini berkaitan dengan elicited data, atau bisa masuk ke platform Facebook ya. Ini bagian dari elicited data ketika kita melakukan etika digital gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, ini ditemukan oleh Robert F. Kozinet ya. Robert F. Nama lengkapnya adalah Robert F. Kozinet ya. Profesor Robert F. Kozinet ya. Kozinet, oke. Nah, ini ditemukan oleh beliau, dan terutama ini kalau dalam hal evolusi dari etnografi ini dari masa ke masa, bukan hanya metode penelitian ya, tetapi ini bagaimana kita mencari atau membaca evolusi manusia dalam dunia digital gitu ya teman-teman semuanya. Dan ini teman-teman semuanya terkait dengan metode digital research gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan etnografi dan emphasize on context and interpretation ya. Nah, di sini bahwa etnografi ini fokusnya adalah budaya dan komunitas ya. Nah, ini berbeda dengan content analysis di mana fokusnya adalah kepada kata atau tema ya. Nah, dari segi aspeknya bahwa content analysis ini konteksnya itu minimalis ya, tetapi etnografi ini lebih kuat ya. Jadi di sini kalau aspek dari peneliti ya, kalau content analysis ini lebih pasif, tetapi di etnografi ini peran peneliti ini lebih bersifat reflektif ya. Nah, terkait dengan aspek output ya, content analysis berkaitan dengan kategorinya, kalau etnografi ini berkaitan dengan interpretasi makna gitu ya. Jadi
berkaitan dengan anggota komunitas online ini memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda ya teman-teman semuanya, yang dapat dipahami melalui dua dimensi utama ya. Yang pertama adalah terkait dengan strength of communal ties ya, berkaitan dengan strength of communal ties. Jadi tingkat keterlibatan ya, ini ada dua garis besar. Tingkat keterlibatan dalam hal ini adalah terkait dengan komunitas ya, terkait dengan komunitas online ya. Nah, tingkat keterlibatan gitu ya. Nah, di sini terkait dengan tingkat keterlibatan dalam komunitas online ya. Gitu teman-teman. Ini perlu juga kita harus mengetahuinya ya. Pertama terkait dengan kekuatan sejauh mana hubungan sosial. Jadi strength of communal ties ya, of communal ties ya. Di sini kekuatan hubungan sosial individu dengan anggota komunitas lain dari lemah hingga kuat gitu ya. Yang kedua terkait dengan centrality of consumption activity ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan centrality of consumption activity ya. Consumption activity ya. Di sini teman-teman semuanya menunjukkan seberapa penting topik komunitas bagi individu ya. Jadi kombinasi dari kedua ini ya, tingkat keterlibatan dalam hal komunitas ini menghasilkan 4 tipe anggota komunitas dalam online. Yang pertama adalah newbie ya. Dari sini itu akan muncul yang dinamakan newbie ya, newbie ya, maaf. Newbie ini teman-teman semuanya ini berkaitan dengan hubungan sosial yang lemah. Topik komunitasnya belum penting ya. Nah, terus yang kedua adalah yang berkaitan dengan mingler ya. Mingler ini teman-teman semuanya hubungan sosial ini kuat ya, tetapi lebih tertarik pada interaksi sosial daripada topik komunitas ya. Lebih interaksinya lebih diutamakan ya dibandingkan dengan topiknya. Ini yang dinamakan mingler ya. Terus yang selanjutnya adalah devotee ya. Devotee. Nah, devotee ini teman-teman sangat tertarik pada topik komunitas tetapi kurang terlibat secara sosial. Nah, ini kebalikan dari ini. Ini topiknya lebih dipertajam sementara kurang terlibat secara sosial. Yang selanjutnya yang dinamakan insider ya. Insider itu teman-teman memiliki hubungan sosial kuat dan menganggap topik komunitas ini sangat penting. Nah, ini biasanya sangat aktif dan dikenal dalam komunitas ya. Ini akan cukup ketika ada reaksi aksi, ada reaksi gitu ya. Jadi lebih aktif gitu ya. Ini yang dinamakan insider. Jadi tipologi ini juga teman-teman bisa membantu peneliti etnografi dalam memahami pola partisipasi dari komunitas dan mengidentifikasi anggota yang paling berpengaruh atau kaya terkait dengan informasi gitu ya teman-teman semuanya ya. Nah, ini juga kita harus juga tahu juga terkait dengan pola interaksi dalam komunitas online gitu ya. Nah, ini sedikit saja kami bahas bahwa pola interaksi dalam komunitas online ini dapat dipahami melalui dua dimensi utama ya teman-teman. Ini berkaitan dengan intensity of communal relationships. Ini menunjukkan kedalaman hubungan sosial antar anggota dari hubungan dangkal atau superficial hingga mendalam atau profound gitu ya. Yang kedua terkait dengan consumption, jadi berkaitan dengan activity orientation. Ini menunjukkan seberapa kuat orientasi anggota terhadap topik atau aktivitas utama komunitas. Dari kombinasi kedua dimensi tersebut menghasilkan 4 pola interaksi komunitas ya. Di sini juga
bisa kita kelompokkan. Yang pertama adalah geeking, itu orientasi sangat kuat pada topik atau aktivitas, tetapi hubungan sosial relatif tidak mendalam, fokus pada diskusi pengetahuan atau minat spesifik gitu ya. Yang kedua adalah building, ini orientasi kuat pada aktivitas dan hubungan sosial yang kuat. Komunitas berkembang menjadi ruang kolaborasi dan penciptaan nilai bersama gitu ya. Nah, ada juga cruising, hubungan sosial dangkal dan orientasi aktivitas rendah. Ini partisipasinya teman-teman bersifat santai atau sekadar mengamati. Yang selanjutnya adalah bonding. Ini hubungan sosial sangat kuat antar anggota, tetapi orientasi terhadap topik komunitas tidak terlalu kuat. Fokusnya pada kedekatan sosial dan dukungan emosional. Nah, ini juga tipologi ini membantu peneliti etnografi bagaimana memahami bagaimana pola interaksi sosial terbentuk dan berkembang dalam komunitas online gitu ya, teman-teman semuanya. Demikian mungkin ini mudah-mudahan bisa menjadi pemantik ya, bahwa teman-teman yang sering menggunakan tiap waktu menggunakan gadget ya, tidak ada pilihan lain, Anda pasti bisa melakukan suatu penelitian dengan memanfaatkan gadget Anda ya. Jadi terutama dalam hal ini topik penelitian kita terkait dengan etnografi ini perlu kita terapkan ya secara bertahap, dan insight-nya yang tadi kami sampaikan ya. Jadi terkait dengan hal ini kita tahap yang paling krusial ini adalah penelitian ini adalah bagaimana kita pemaknaan dari data ini, dan juga bagaimana kita bisa menghubungkan dengan teori. Ini bisa menjadikan riset yang luar biasa dengan riset yang berkualitas, teman-teman semuanya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bagi Anda teman-teman yang belum klik channel kita yaitu Agile Mentor, jangan lupa untuk segera bergabung dengan channel kita Agile Mentor supaya tidak tertinggal dengan informasi yang penting lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.